Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan membagikan beberapa koin yang kemungkinan besar berpotensi ya. Nah, ini merupakan koin-koin DeFi ya, ataupun koin-koin decentralized exchange. Karena kalau saya perhatikan, kemungkinan besar dana akan mulai berpindah ke DEX ya, dikarenakan kemarin sempat ada berita mengenai China yang ban Binance sama Huobi. Jadi user-user China mungkin bakal lebih kesulitan lagi sekarang untuk pakai Binance atau Huobi. Oke, jadi mungkin kita akan mulai dulu dari beberapa koin yang berpotensi. Jadi kalau kita perhatikan top gainer, saat ini ada DYDX, kemudian ada Perp, kemudian ada CTC, dan beberapa koin lain. Kita bisa perhatikan Uniswap juga terdampak, kemudian CRP. Jadi ini rata-rata platformnya DEX ya, dan beberapa juga perpetual trading. Oke, mungkin kita akan mulai dulu dalam analisa chart dari total DeFi market cap. Jadi kalau kita perhatikan saat ini memang kita sudah dekat dengan area resisten untuk market cap di DeFi. Jadi mungkin akan sedikit ada struggle di area tersebut. Nah, tapi kalau kita nantinya berhasil breakout dari area ini bisa menjadi sign yang positif buat coin DEX. Dan ada potensi coin-coin DEX akan lanjut naik kembali. Jadi itu bisa dijadikan acuannya kalau teman-teman nanti sudah lihat market cap dari DeFi breakout dari area resisten krusialnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas koin-koin DEX yang berpotensi ya. Nah, ini ada DYDX. Nah, jadi koin DYDX ini merupakan koin perpetual futures ya, tapi yang versi decentralized-nya. Jadi kalau kita di Binance, kita pakai Binance Futures. Di decentralized exchange, kita bisa pakai DYDX. Simpelnya seperti itu. Oke, kalau kita perhatikan untuk chartnya sendiri memang masih sangat minim datanya. Jadi kalau kita mau prediksi untuk jangka yang lebih panjang mungkin agak tricky ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan yang menariknya dia baru saja breakout, yang artinya ada potensi yang cukup besar di YDS ini masih bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi area support krusialnya sebenarnya ada di sekitaran 16,7 sampai 18,4. Nah, kalau saya coba tarik Fibonacci dari sini, nah, ini bisa diperhatikan saat ini resisten terdekat kita ada di sekitaran 23,3. Jadi setelah menyentuh area tersebut, mungkin saya akan lebih mengekspektasikan adanya sedikit koreksi dulu. Jadi untuk koreksinya mungkin kita bisa retest ke area sini kembali, 16,7 sampai 18,4. Setelah itu baru lanjut naik kembali. Nah, ini bisa menjadi area akumulasi yang cukup bagus ya buat teman-teman yang sudah ketinggalan. Nah, tapi bisa juga kita cari buy order di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau saya pribadi, saya akan lebih menunggu dulu harga menyentuh ke area 23,2, kemudian reject dari area tersebut baru masuk. Nah, tapi kalau nanti harganya berhasil keluar dari 23,3, itu bisa jadi sign yang cukup positif juga ya, di mana kita berpotensi melanjutkan kenaikan lanjutan. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu view saya buat koin DYDX ini. Nah, buat teman-teman yang udah ketinggalan, sebaiknya tidak FOMO karena kita bisa menunggu adanya koreksi dulu sebelum entry. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin DYDX. Kemudian yang selanjutnya ini ada koin Perp ya. Oke, buat koin Perp ini juga kurang lebih sama seperti DYDX dari segi platformnya. Ini juga perpetual futures khusus decentralized exchange. Nah, koin ini sebenarnya saya juga udah pernah pantau ya dari video-video kemarin, di mana pada saat itu harganya masih mendekati area $10. Dan kalau kita perhatikan saat ini, recovery-nya cukup cepat, dan kemarin dia sempat naik sampai $26. Oke, jadi dalam beberapa waktu mendatang, saya masih mengekspektasikan adanya kenaikan sampai ke area sini ya, 21,5. Karena kalau kita perhatikan, ini saya bisa gambarkan satu trendline, di mana saat ini kita masih berhasil hold di atas area trendline ini. Dan ini bisa menjadi petanda yang cukup positif, di mana uptrendnya masih belum patah. Oke, jadi seperti itu. Oke, kalau saya coba tarik Fibonacci ya dari swing yang ada di sini. Nah, ini bisa diperhatikan juga pemantulan yang terjadi kemarin sebenarnya bukan pemantulan yang kebetulan, karena kalau kita perhatikan di sini ada Fibonacci 0,618 retracement, yang artinya ini cukup krusial. Jadi kalau saya asumsikan ini sebagai wave 2, selanjutnya harusnya kita bisa melihat wave 3 ya, yang bisa membawa kita ke target yang lebih tinggi lagi, dan harusnya bisa break di atas area all time high 26,21. Jadi untuk saat ini sebenarnya masih bisa dikatakan harga yang cukup bagus menurut saya. Nah, kalau diperhatikan hari ini kita juga sudah melihat sedikit koreksi ya dari area 18,5. Jadi ini kurang lebih sudah ada sekitaran 10% koreksi. Jadi ini bisa dipantau ya untuk koin Perp ini.
Nah, tapi pastinya kalau teman-teman mau coba entry, harus disesuaikan ya dengan resiko teman-teman. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin perp. Selanjutnya saya akan bahas koin INJ. Oke, untuk koin INJ ini juga kurang lebih sama ya, DEX. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya untuk INJ ini belum begitu menarik, dikarenakan kita masih gagal break di atas area trendline orange ini. Jadi untuk saat ini saya akan jadikan sebagai watchlist saya dulu. Nah, setelah nanti INJ bisa breakout di atas area trendline orange ini, baru saya akan tertarik buat coba entry. Nah, dalam jangka waktu dekat yang saya perhatikan buat koin ini, mungkin kita bisa melihat adanya sedikit koreksi atau sideways dulu di area sekitaran sini ya. Jadi range-nya mungkin di sekitaran sini. Kita bisa tungguin dulu sideways di area sini sampai nantinya terjadi breakout, baru kita coba buat entry. Jadi itu pandangan saya sebenarnya buat koin INJ. Nah, untuk all time high-nya sebenarnya masih lumayan jauh ya buat koin ini. Ini ada di sekitar 25,3. Jadi kalau kita ekspektasikan kenaikan sampai ke area sini saja, ini kurang lebih udah 100% lebih. Jadi ini sangat layak kita pantau. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya buat koin INJ. Dan yang terakhir ini ada koin UNI. Oke, untuk koin UNI kalau saya coba analisa, sebenarnya kita saat ini sedang berada dalam satu fase konsolidasi ya, di mana area resisten kita ada di sini. Dan di dalam jangka waktu pendek ini kita masih bisa melihat adanya sedikit bearish movement ya, di mana ini ada lower high, lower low, potensial lower high, dan lower low selanjutnya. Nah, untuk supportnya kita bisa perhatikan nanti di area sekitaran sini. Nah, untuk koin UNI ini merupakan koin DEX juga ya, jadi kita bisa perhatikan juga untuk area resistennya ada di sini dan supportnya ada di sini. Ini merupakan trendline krusial yang perlu kita waspadai. Saat ini kita sedang berada dalam descending channel, jadi kalau kita mau coba entry, harusnya kita harus menunggu adanya konfirmasi breakout dulu dari area resisten. Atau kita juga bisa entry di area support yang ada di sini, di sekitar 14,3 sampai 16. Jadi ada dua pilihan untuk saat ini. Nah, kalau kita berhasil breakout dari trendline orange ini, maka target selanjutnya itu ada di sekitaran 23 sampai 31. Dan kita juga berpotensi breakout dari area sini. Kita tinggal tunggu nanti reaksi yang terjadi di area resisten. Kalau resistennya berhasil di break, ya kita bisa coba hold. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu view saya buat koin Uniswap ini. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk video kali ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat dapat info koin lainnya, bisa langsung join di channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.